Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video tutorial yang lain. Oke, buat teman-teman, semoga dalam keadaan sehat. Buat teman-teman yang sedang tidak enak badan, semoga lekas diberikan kesembuhan. Ya, pada video tutorial kali ini kita akan belajar mengenai constraint di SQL Server. Apa itu constraint dan bagaimana cara penggunaannya? Kita langsung saja. Pertama, apa itu constraint? Constraint itu semacam script yang berfungsi untuk membuat aturan di dalam table sehingga akan menjaga kualitas table tersebut. Gitu. Jadi data yang masuk ke dalam table tersebut itu akan dijaga, akan disesuaikan dengan parameter yang sudah kita buat melalui constraint. Jadi constraint itu fungsinya untuk menjaga kualitas data tersebut. Gitu. Constraint juga bisa disebut sebagai batasan. Jadi tidak semua value atau tidak semua data itu dapat masuk ke dalam table tersebut jika kita sudah menggunakan constraint. Oke, selanjutnya klasifikasi constraint. Ada dua klasifikasi, yaitu atau mungkin kita bisa sebut ada dua level constraint. Yang pertama adalah level kolom dan yang kedua adalah level table. Level kolom itu merupakan constraint atau batasan yang diterapkan untuk kolom tertentu dengan membatasi tipe data kolom tersebut. Jadi dia hanya berfungsi untuk satu kolom saja. Itu kemudian untuk level table itu diterapkan untuk seluruh table. Jadi dalam satu table itu datanya seperti apa, batasannya seperti apa, itu sudah ditentukan. Jadi ada dua teman-teman, ada dua klasifikasi atau dua level constraint. Yang pertama adalah column level, yang kedua adalah table level. Oke, selanjutnya jenis-jenis constraint. Nah, di sini mungkin terkait dengan SQL Server, tapi seharusnya untuk database lain seperti MySQL, Postgre seharusnya tidak berbeda ya, sama seperti di SQL Server. Yang pertama adalah not null. Jadi jika ada kolom yang bersifat not null itu artinya kolom tersebut itu tidak boleh bernilai null. Ya, buat teman-teman yang belum tahu null itu apa, jadi null itu kosong, tapi kosong yang benar-benar tanpa nilai. Kalau kosong, contoh kita buat spasi aja di dalam ini ya, di dalam field tersebut atau kolom tersebut, itu berarti dia mempunyai nilainya itu kosong, nilainya itu spasi. Jadi mungkin kalau kita ngomongin udara kosong ya nol, di sini itu benar-benar hampa, jadi benar-benar tidak memiliki nilai. Nah, kolom tersebut berarti harus memiliki nilai. Kemudian unique itu artinya sesuai dengan namanya, berarti value di kolom tersebut itu harus unik, harus tidak boleh ada yang sama, harus berbeda semua. Dalam satu table itu, di dalam satu table yang kita buat, untuk kolom tersebut mau berapapun isinya dia harus unik nilainya. Kemudian selanjutnya adalah primary key. Ya, sesuai dengan namanya, primary dan key berarti kunci utama. Primary key ini bersifat unik, jadi kolom tersebut harus unik. Lalu apa bedanya dengan constraint unique? Jadi unique itu dia hanya bernilai unik, sedangkan primary key selain dia bersifat unik, dia juga tidak boleh kosong. Jadi jika kita hanya menerapkan constraint unique, dia dan kita nggak set not null, maka dia boleh bernilai null. Ada satu nilai null yang diperbolehkan di dalam kolom tersebut. Tapi berbeda dengan primary key. Primary key dia sifatnya harus not null. Untuk kolom tersebut tidak boleh ada yang bernilai null dan juga sifatnya unik. Oke, selanjutnya adalah constraint foreign key atau kunci tamu atau kunci referensi. Jadi fungsinya itu untuk menghubungkan antara dua table. Jadi ada table A dan table B. Table A sebagai table utama, kemudian dia punya child, turunan,
namanya table B. Nah, untuk menghubungkan antara table A dan table B ini menggunakan foreign key. Jadi kalau saya lebih sering sebut istilahnya parent dan child. Itu jadi yang memiliki FK atau foreign key itu berada di table child-nya. Biasanya hubungannya itu one to many, walaupun bisa one to one, tapi umumnya itu biasa one to many untuk menghubungkan. Kalau one to one berarti dia bisa diterapkan di mana saja. Kalau table A dan B dia relasinya one to one, itu berarti bukan parent to child karena dia selevel. Karena selevel dia FK-nya itu bisa ditaruh di mana aja, di table A atau di table B. Berbeda dengan hubungan yang parent child. Maka untuk menerapkan, untuk menaruh constraint foreign key itu harus ditaruh di dalam table child atau di sini table B jika memang table B itu sebagai table child. Oke, selanjutnya adalah constraint check. Check itu sesuai dengan namanya, dia akan melakukan pengecekan. Jadi untuk kolom tersebut yang kita terapkan constraint check, value-nya harus sesuai dengan batasan yang sudah kita tentukan. Jadi nanti kita coba lakukan tes juga seperti apa sih jika kita melanggar batasan-batasan yang sudah kita buat. Selanjutnya default itu untuk mengisi suatu kolom. Jadi kalau kolom tersebut kita isi value-nya harus ini, harus A, harus B atau harus C, kita bisa menggunakan constraint default. Ya. Itu mungkin sedikit penjelasan tentang constraint di SQL Server atau mungkin bisa diterapkan untuk seluruh RDBMS. Selanjutnya adalah kita tes, kita coba praktekkan constraint yang ini, not null, unique, primary key, foreign key, dan check dan default. Kita coba praktekkan ya beberapa. Yang sering digunakan itu not null, primary key, foreign key. Untuk penerapannya itu sejauh yang sudah saya alami itu jarang. Jadi tergantung, balik lagi ini tergantung ke programmer atau mungkin engineer masing-masing. Jadi kalau untuk terkait data warehouse di beberapa tempat itu jarang menggunakan FK. Biasanya ini kalau kita ada buat sistem di level aplikasi, kita buat aplikasi apa baru ada FK, itu pun nggak selalu ya, yang udah itu jarang. Tapi nanti kita akan coba tes juga bagaimana cara membuat FK atau foreign key. Oke, kita langsung saja. Ya, di sini kita ada SQL. Saya menggunakan SQL Server 2022. Oke, kita coba buat table ini ya. Kita coba buat table baru. Oke, kita ambil contoh, kita buat table chief. Oke, kita buat namanya chief varchar 5. Nah, kita set not null. Kenapa? Karena dia akan jadi primary key. Jadi kita bisa buat langsung seperti ini, primary key. Jadi constraint-nya kita nggak perlu menambahkan constraint, tapi dia sebenarnya sudah memiliki batasan. Itu batasannya adalah not null, dia nggak boleh null, dan dia harus jadi primary key. Karena kalau kita men-set primary key, field tersebut wajib not null. Oke, selanjutnya kita buat, setelah chief kita buat field full name varchar 100. Selanjutnya kita buat tanggal lahir, berdasarnya date. Kemudian kita buat open date, ini untuk open chief tersebut. Selanjutnya kita buat nama ibu kandung, namanya kita buat nick. Kita buat varchar 16.
kita set nick not null juga, karena nggak mungkin sebagai warga negara tidak memiliki nick. Jadi kita buat nick. Selanjutnya kita buat usia. Nah, usia integer. Oke, saya kira cukup ya untuk chief. Buat teman-teman yang belum tahu chief, mungkin bisa searching. Chief itu customer identification. Jadi kalau di perbankan kita kenal chief, ada kenal nomor rekening itu account, dan chief itu jadi setiap nasabah dari suatu bank pasti memiliki satu chief walaupun punya banyak rekening. Jadi kalau teman-teman punya 5 rekening di BNI atau punya 5 rekening di BCA, pasti di setiap bank tersebut teman-teman hanya memiliki satu chief. Nah, chief ini kadang jarang yang aware karena emang untuk di level kita nasabah jarang digunakan ya chief. Kita lebih paham nomor rekening karena ketika kita transfer, ketika kita transaksi, selalu yang kita tuju ya atau yang kita input itu pasti nomor rekening, bukan chief. Oke, ini chief. Nah, tadi kita kan ada di sini kita udah coba beberapa constraint. Yang pertama not null, kita sudah coba tes. Ini ada not null, kita coba buat 2. Selanjutnya ada primary key, constraint primary key. Nah, kita udah coba 2 constraint. Dari berapa constraint tadi teman-teman? Kita total ada 6 ya. Kita sudah coba not null dan primary key. Oke, selanjutnya kita coba terapkan usia untuk constraint check. Kenapa? Untuk menjadi nasabah secara umum itu kan walaupun ada yang untuk anak-anak ya, tapi kita ngomong secara umum untuk nasabah suatu bank pasti harus memiliki KTP. KTP itu berarti harus berumur 17 tahun. Oke, kita coba terapkan usia itu menggunakan constraint check. Oke, kita ketik aja constraint, kemudian nama constraintnya kita buat CHK usia. Oke, habis kita buat ini, setelah kita buat CHK usia, selanjutnya kita ini constraint CHK usia. Selanjutnya kita mau constraint apa? Kita constraint check. Nah, setelah cek, apa sih yang mau dicek, kolom mana? Di sini saya buat kolom usia itu minimal ya 17 tahun atau 17. Berarti usia dia harus lebih besar dari sama dengan 17 atau lebih besar dari 16. Di sini saya buat lebih besar sama dengan. Jadi minimal usia nasabah itu harus atau minimal usia dari data yang masuk ke chief, TBL chief itu harus 17. Harus memiliki nilai 17 atau 17 tahun. Oke, kita coba create teman-teman. Sukses. Oke, di sini kita sudah belajar ada tiga tipe constraint. Not null, primary key, dan check. Oke, kita coba isi value-nya. Insert into. Nah, kita langsung aja values tanpa kita sebutkan kolom. Kenapa? Karena kita akan isi semuanya. Kalau kita cuma isi salah satu kolom, mungkin kita sebutkan kolom di sini. Karena ini saya isi semuanya, jadi saya nggak perlu menyebutkan nama kolom, langsung value yang akan kita isi. Yang pertama chief. Oke, sampel kita buat chief 10001. Oke. Selanjutnya full name. Full name kita buat siapa? Contoh Hari Irawan. Selanjutnya tanggal lahir. Tanggal lahir kita buat berapa teman-teman? Kita buat sekarang 2023. Oke, 2000 tahun 2001, tahun 2000. Oke, lahir mungkin 02, 03. Oke, selanjutnya open date. Nah, open date kita buat open sekarang aja. Itu tanggal rekening dibuka. Oke, selanjutnya Santi, nama ibunya lah. Selanjutnya nick kita buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Oke. Nah, oke. Sebelum saya lanjut, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Usia di sini dari tahun 2000 sampai 2023, berarti kita bisa buat usianya itu sudah 23. Oke. Oke, sebelum ini saya eksekusi, mungkin kita coba lihat atau kita eksekusi dulu ya, nanti biar teman-teman paham sampelnya kenapa harus saya buat seperti itu. Oke, kita coba eksekusi. Berhasil, sukses. Kita coba query, lihat value-nya. Sukses ya isinya. Oke, kita coba sekarang insert lagi data Dani saja. Hari Susanto, tanggal lahir mungkin ini 2015. Nah, 2015 kemana? Ke sekarang 2023, berarti 8 tahun. Kita isi 8. Apa yang terjadi? Shift-nya kita ganti jadi 2. Oke, nama ibu kita ganti juga, mungkin biar nggak sama. Jadi siapa kira-kira? Dina. Oke, coba. Nah, lihat di sini muncul error. Nah, inilah fungsi constraint check, teman-teman, batasan untuk kolom cek, di mana kita sudah sebutkan usia dia nilainya harus lebih dari 17, lebih dari sama dengan 17. Sedangkan di sini kita isi 8, otomatis akan jadi error. Errornya di sini disebutkan conflict with check constraint, CHK usia. CHK usia itu nama constraint yang sudah kita buat. Jadi value-nya dia harus 17. Itu untuk error ketika kita terkena validasi atau constraint check. Oke, selanjutnya kita coba yang primary key. Kita coba isi, teman-teman. 1 ya. Oke, atau kalau nggak saya buat baru lagi aja. Sini ini saya isi sama persis value-nya. Ini kan tadi kita udah isi ya. Kita coba isi sama persis. Oke, muncul error. Errornya terkait primary key, di mana dia duplikat value. Ya, di mana primary key itu nilainya unik, tidak boleh sama. Tapi di sini kita akan coba insert dengan value yang sama, yaitu 10001. Nah, itu nggak boleh karena terkena dari batasan primary key atau constraint PK yang ada di TBL Chief. Oke, itu untuk Chief. Oke. Pertama, dia harus unik untuk primary key ya. Selanjutnya, primary key dia harus selain unik, dia tidak boleh kosong. Nah, kita coba buat ingat. Bukan tidak boleh kosong, dia tidak boleh null. Nah, null itu seperti ini, teman-teman. Mungkin bisa disebutkan null. Kita coba lihat errornya seperti apa. Nah, ini. Jadi ketika suatu value itu bernilai null, dia akan error. Karena apa? Karena primary key selain unik, dia tidak boleh null value-nya. Atau seperti ini maksudnya null, kosong. Oh, ini nggak bisa di SQL-nya, tetap harus dikasih value null. Seperti itu untuk batasan dari primary key. Jadi kita sudah coba buat tadi not null, kemudian batasan not null juga sudah yang gabung dengan primary key ya. Selanjutnya check juga kita sudah buat. Berarti kita masih ada yang belum, itu constraint foreign key, constraint unique belum kita coba. Oke, kita coba tes. Yang pertama adalah constraint unique. Oke, kira-kira dari kolom ini, dari field yang ada di TBL Chief, kita akan buat unique yang mana?
yang akan kita buat unik adalah nick. Kenapa? Nick itu tidak mungkin orang yang berbeda memiliki nick yang sama. Jadi setiap orang pasti memiliki nick sendiri-sendiri. Jadi nggak mungkin nick itu sama. Oke, jadi kita akan coba alter. Kita gunakan proses alter ya, teman-teman, untuk membuat nick unik. Oke, bentar. Kita coba, karena penting sekali untuk penjagaan, karena tanpa adanya constraint unik itu data jadi tidak berkualitas. Kenapa? Karena kita bisa jadi saat input data nick-nya itu ada yang sama padahal beda orang. Seharusnya kan boleh nick yang sama berbeda orang. Itu coba kita buat dengan alter table. Oke, nama tabelnya apa? tbl chief. Kemudian kita tambah constraint unique. Jadi kita tinggal ketik add constraint, kemudian namanya. Oke, di sini saya sebut unique nick. Ini nama constraintnya, kemudian tipe constraintnya kita sebut unique. Selanjutnya kolom apa? Kita di sini boleh beberapa kolom, jadi nggak terbatas hanya satu kolom ketika kita menggunakan script ini. Begitu juga dengan primary key. Kalau kita buat seperti ini nih hanya terbatas satu kolom, tapi ketika kita menambahkan di bawahnya itu kita bisa proses lebih dari satu kolom. Di sini saya buat satu kolom saja, nick. Ini buat pembedanya, teman-teman. Untuk menampilkan ini bisa menggunakan alt F1. Di sini bisa lihat detailnya. Di sini ya, ada constraint, udah ada constraint ya, yaitu check dan primary key. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan unique. Harusnya udah tambah lagi. Kita coba cek, kita blok nama tabelnya, terus tekan tombol alt F1 untuk menampilkan detail informasi dari table. Oke, ini sudah lihat ya. Di sini ada unique non cluster. Ini kolom yang terkena batasan itu nick. Oke, kita sekarang coba insert, yaitu tadi kalau kita ngisi kayak gini, teman-teman bisa lihat salah. Kemudian kita akan isi chiefnya berbeda, nama sama, nama boleh sama, tapi nick tidak boleh sama. Kita lihat errornya apa. Oke, bisa lihat teman-teman. Di sini kita terkena batasan unique, atau kita terkena constraint validasi dari constraint unique, di mana dia value-nya itu tidak boleh sama. Nah, di sini the duplicate key value is bla 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 bla. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kita harus buat nama boleh sama, tanggal lahir boleh sama, ibu kandung boleh sama, tapi nick itu tidak boleh sama. Kita coba insert. Oke, sukses. Nah, berhasil value-nya. Di sini kita punya dua chief dengan dua nick yang berbeda, walaupun nama dan tanggal lahir dan ibu kandung itu sama. Oke, selanjutnya kita bisa lihat setelah ini kita akan coba tes foreign key atau kunci tamu, kunci referensi. Ya, kita sudah buat chief. Chief itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Chief itu adalah data terkait nasabah. Jadi pasti hanya satu. Walaupun nasabah itu punya banyak rekening, pasti hanya punya satu data. Dia pasti hanya punya satu nick, dia hanya punya satu NPWP, dia hanya punya satu tanggal lahir, dan dia hanya punya satu ibu kandung. Walaupun punya banyak ibu, tapi pasti dia hanya punya satu ibu kandung. Nah, selanjutnya yang bisa banyak itu rekening.
satu nasabah dia bisa punya banyak rekening, yang artinya parent-nya itu chief, child-nya itu account atau rekening. Oke, sekarang kita coba buat table account. Create table TBL account. Oke, TBL account. Kita isi value-nya. Value-nya yang pertama pasti account no atau nomor rekening. Kita buat 10 mungkin. Seperti biasa kita set not null karena kita akan define kolom ini sebagai primary key. Atau mungkin nanti saya coba ini ya, buat kita kan tadi udah belajar di atas primary key-nya itu di sini. Nanti kita coba buat primary key yang ada di bawah. Oke. Kita coba buat primary key yang ada di bawah, nanti account no, selanjutnya chief varchar 5. Selanjutnya kita buat apa? Nama juga tetap. Tapi kita cukup buat jadi account name saja. Account name varchar 100. Selanjutnya kita isi mungkin account open, yaitu kapan dia opennya rekening ini, dan account close. Ini kapan dia close rekeningnya. Oke, habis itu kita isi apa lagi untuk terkait data rekening. Data rekening itu berarti kita bisa lihat mungkin bunganya di rekening ini ada berapa, di enter rate. Kita set tipe data float. Selanjutnya amount, itu isi rekening tersebut, kita set float juga. Habis itu mungkin kita buat status aktif kali ya. Jadi rekening itu aktif atau tidak aktif. Oke, saya kira cukup sih untuk rekening. Nah, dari sini tadi kan rekening ini belum ada primary key-nya ya. Dari rekening ini kira-kira apa yang harus jadi primary key? Ya, sesuai dengan namanya TBL account, kita akan buat account no atau nomor rekening itu jadi primary key. Jika pada pembentukan tabel di atas tadi kita sudah buat primary key yang seperti ini, ya, yang dia langsung jadi satu. Sekarang kita coba buat di bawah. Kita sebutkan saja constraint, ya, kita lihat. Terus setelah constraint kita sebut nih nama constraint-nya apa. Kita buat pk account no. Nah, di situ setelah disebutkan kita buat jadi apa? Jadi primary key. Nah, primary key-nya ini boleh lebih dari satu kolom. Tapi di sini saya hanya buat satu kolom saja. Oke, kita sudah buat primary key. Selanjutnya adalah seperti tujuan kita buat table ini, kita akan coba buat foreign key. Foreign key-nya seperti apa? Jadi kita coba lihat seperti biasa constraint. Setelah constraint jadi kita coba buat apa namanya, nama constraint-nya, yaitu di sini saya buat fk chief account. Nah, ini terserah teman-teman nih mau bikin jadi apa namanya. Ini saya buat fk. Selanjutnya tipe constraint-nya apa, kita akan buat foreign key. Ya, yang jadi foreign key ini di sini itu field yang mana? Nah, kita buat field chief. Nah, ini kan kita sudah buat di sini. Tapi balik lagi tadi, foreign key itu kata kunci yang menghubungkan dengan table lain. Jadi dari di sini table account kita akan hubungkan dengan value di table lain. Nah, kita harus lihat value di table mana. Jika melihat di sini yang table yang udah kita buat antara TBL chief dan TBL account, maka referensinya tentunya akan lari ke sini ya, ke TBL chief, di mana dia jadi primary key di TBL chief. Oke, berarti kita tinggal sebutkan saja reference
nama tabelnya itu TBL Chief. Kemudian kolom di TBL Chief itu apa yang akan kita hubungkan? Nah, kolomnya adalah kolom Chief. Oke. Sudah gini cara buatnya, kita coba lihat, kita eksekusi. Nah, udah sukses. Kita coba lihat seperti biasa ALTF1. Kita lihat apakah sudah sukses. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini primary key dan ini referensinya. Reference kemana? Ke TBL Chief. Di sini disebutkan nama database-nya ya, SQL 2022.dbo, itu skema DBO. .tbl Chief itu nama table untuk di kolom Chief. Jadi dia akan berhubungan nih, akan ada relasi antara Chief di sini dengan Chief di sini. Gitu. Oke, selanjutnya kita coba insert info account number-nya. Sorry. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu kenapa saya sebutkan DBO, tergantung kebiasaan sih. Jadi DBO itu skema default. Nggak perlu ditulis pun nggak masalah. Selama dia membuat tabelnya itu di dalam skema defaultnya SQL Server. Berbeda dengan database lain, Oracle, Postgre, itu harus disebutkan nama skemanya. Nah, untuk SQL Server, MySQL juga sama, dia punya skema default, di mana kita ketika membuat table, ataupun ketika kita memanggil table, kita nggak perlu sebutkan nama skema, itu diperbolehkan. Khususnya di SQL Server, itu defaultnya DBO, jadi kita mau insert kayak gini pun nggak masalah ya. Cuma karena kebiasaan saya selalu menyebutkan nama skema, jadi saya tulis DBO. Nanti kita, oke, sekarang kita coba tes tanpa skema. Untuk insertnya, oke, setelah ini insert values seperti biasa karena kita akan isi semua, jadi saya nggak akan menyebutkan setiap kolom. Nomor rekening, oke, nomor rekening ini saya buat 10 digit. Saya cukup ambil dari Chief terus ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini nomor rekening. Selanjutnya account name kita nggak ada validasi ya, jadi boleh beda. Contoh di sini saya buat hari I, itu diperbolehkan karena karena kita nggak ada referensi ke table Chief. Oke, selanjutnya account opennya kita set date. Account close-nya kita set 0. Kenapa? Karena dia belum ada datanya. Enter rate, rate-nya mau berapa? Oke, saya sebut rate-nya 1% saja. Ini bunga ya, selama setahun 1%. Kemudian amount-nya mau diisi berapa nilainya? Oke, saya isi rekeningnya mungkin senilai 2 juta. Oke. Relasi nilai 2 juta. Selanjutnya aktif, statusnya saya set aktif. Oke. Oh sorry, ini berarti kurang ya. Klik kono, kemudian ini kalau kayak gini kita lihat harusnya error. Kenapa error? Karena saya insert itu tidak menyebutkan nama kolom, di mana semua kolom dia harus diisi datanya, diisi value-nya, baik itu value bernilai 0. Terus diisi. Sedangkan di sini total ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom. Di sini saya hanya isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 1. Yang kurang apa? Chief. Jadi kita isi Chief. Oke, kita coba insert, eksekusi. Sukses. Kita coba lihat ya. Nah, tadi kan saya insert tidak menggunakan DBO ya. Sekarang kita coba select menggunakan DBO. Oke, sama. Terus kita coba select tanpa DBO. Oke, sama ya. Jadi selama kita buat di skema default DBO itu boleh disebutkan, boleh tidak. Karena saya emang lebih menyukai disebutkan nama skemanya. Jadi
setiap query atau insert biasanya saya selalu sebutkan nama skema di SQL Server ataupun defaultnya adalah DBO. Oke, kita sudah sukses. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana caranya validasi foreign key itu bekerja. Ini kan sukses ya. Ini sebenarnya udah bekerja. Kenapa? Tapi kita nggak bisa lihat cara kerjanya seperti apa karena kita lihatnya ketika terjadi error. Jadi kita akan coba errorkan datanya. Kita sudah coba tes tadi ya untuk cara kerja primary key, batasannya seperti apa. Oke, kita coba buat berbeda. Sekarang tetap ini kita buat yang berbeda, value rekening, tapi chief-nya kita buat salah. Dimana kalau teman-teman lihat sekarang chief itu baru ada 2 value. Oke, kita coba jadi 3. Kita bedakan. Ini kita bedakan juga jadi 1,5%. Kita coba insert. Oke. Errornya apa? Lihat, insert statement conflict with the foreign key constraint. Jadi ketika kita akan melakukan insert ke table account, dia terjadi error. Errornya adalah insert tapi gagal, nggak ada value-nya. Gitu. Jadi ketika dia melakukan insert ke table account, value 1003 ini akan dicek ke table chief, ya, ke table chief. Ketika dia melakukan pengecekan ke sini, ternyata tidak ditemukan value 1003. Maka terjadilah error. Seperti itu. Oke, berarti sudah kita coba not null, unique, primary key, foreign key, check, dan selanjutnya mungkin default ya. Default kita coba tes. Oke. Tes default seperti apa? Kita coba tambahkan sini. Kita coba alter table table account. Kita coba tambahkan default untuk apa namanya, untuk table account. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Kita coba alter table account, kemudian kita kayak biasa add constraint, terus namanya kita coba sebut df status ya. Kita coba sebut df status, kemudian tipenya default. Nah, kita jadi apa? Jadi 1. Jadi kita default statusnya itu seharusnya jangan bit ya. Kalau bit tapi ini karena buat tes harusnya nggak masalah. Kita coba aja, jadi nilainya dia akan selalu true, akan selalu aktif. Jadi nggak ada kata statusnya inaktif. Kita coba tes. Kita coba eksekusi. Jadi seperti ini cara bikin constraint default ini dengan alter table. Kalau langsung berarti bisa tambahkan di sini, ataupun karena kalau cuma satu kolom bisa tambahkan di sini, teman-teman. Default 1. Nah, boleh seperti ini cara buatnya. Ya, boleh seperti ini. Ataupun di bawah. Nah, karena kita udah create table, kemudian kita akan mengedit table tersebut, jadi kita akan menggunakan alter table. Seperti ini scriptnya. Kita coba. Ternyata error apa ini? Add constraint. Oh, salah. Jadi ini kurang apa? Kurang nama kolomnya. Harusnya kita sebutkan nama kolom di sini. Oke, default nama kolomnya add constraint, kemudian default 1, kita set for nama kolomnya apa? Status aktif. Jadi kita buat seperti ini.
Nah, sukses. Jadi cara bacanya constraint, selanjutnya nama constraint, selanjutnya constraint-nya apa? Di sini kita pakai default. Terus value-nya, value yang akan kita default, dan selanjutnya kolomnya. Oke, kita coba tes dengan data yang benar. Ya. Sukses, karena dia nilainya 1. Oke, selanjutnya kita coba buat opening yang berbeda. Nah, kita coba set jadi 0. Nah, gimana hasilnya? Oke, sukses untuk 0. Kita coba lihat value-nya seperti apa. 0, sukses. Selanjutnya kita isi value-nya jadi 0. Sukses. Kenapa sukses? Nah, kenapa tetap sukses? Bedanya apa dengan yang tadi ketika ada error? Oke, kita coba lihat. Kita coba tes lagi. Ya. Kita coba tes. Seperti ini. Kita coba. Jadi, cara kerja default itu seperti apa sih? Kita coba lihat tesnya. Chief, selanjutnya account name, selanjutnya account close, di enter rate, amount. Oke, cukup sampai sini. Kita nggak isi value status aktif, teman-teman. Ya, sorry, ini error apa? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Oh, harusnya satu lagi ya, 7 ya. Amount, INT rate, account close, account name, kurang account name. Sorry. Oh, sudah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini apa? Account no, chief, account name, account open. Kurang account open ternyata. Oke, kita coba. Sukses, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi ternyata cara kerja default itu ketika dia nggak diisi, jadi dia berbeda dengan yang lain. Ketika dia nggak diisi, dia akan jadi mengisi default value tersebut. Gitu. Jadi boleh diisi yang lain pun tetap sukses. Tapi jika nggak diisi, maka dia akan mengisi dengan value default yang sudah kita set. Seperti itu. Ya, berarti dengan script yang sudah kita buat ini, kita sudah coba semua constraint yang ada di SQL Server. Ya, demikian untuk tutorial kali ini. Kita belajar constraint di SQL Server beserta contoh-contohnya. Semoga bisa menambah informasi teman-teman yang baru mulai belajar SQL Server. Jadi bagaimana cara create table, bagaimana cara menambahkan constraint, bahkan alter table untuk menambahkan fungsi constraint. Itu sudah kita coba praktekkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.